Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nanda Putri dengan NIM T1B019167. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perpajakan. Yang pertama yaitu ada wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, atau orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban pajak subjektif dan objektif. Dan yang kedua, pengertian badan. Badan adalah PT, CV, atau BUMN atau BUMD, dan dalam bentuk apapun baik yang melakukan usaha maupun yang tidak. Dan yang ketiga, pengertian tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. Dan yang keempat, pengertian masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwin untuk pembayaran PPh pasal 25. Dan yang kelima, ada pengertian bagian tahun pajak, yaitu bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Lalu ada hak dan kewajiban wajib pajak. Hak dari wajib pajak yaitu yang pertama, hak menghitung pajak sendiri karena sistem pemungutan pajak di Indonesia full self-assessment system. Yang kedua, hak melakukan Pembetulan terhadap pajak terhutang yang harus dibayar wajib pajak harus dilaporkan wajib pajak kepada Dirjen Pajak. Dan yang ketiga, hak mengajukan permohonan restitusi. Restitusi dapat diajukan oleh wajib pajak kepada Fiskus terhadap kelebihan pembayaran pajak terhutang. Restitusi adalah pengembalian pembayaran dalam bentuk uang terhadap pajak yang lebih bayar. Dan yang keempat, hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon. Dan masih ada hak-hak lainnya. Dan yang kelima, kewajiban wajib pajak. Di sini kewajiban wajib pajak itu ada yang pertama, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, lalu mengambil SPT, dan yang ketiga mengisi SPT. SPT yaitu merupakan sarana untuk menetapkan besarnya pajak terhutang dari wajib pajak. SPT harus diisi dengan benar menggunakan bahasa Indonesia dengan mata uang rupiah. Dan yang keempat, melunasi pajak kurang bayar. Dalam mengisi SPT sekaligus menghitung ada 3 kemungkinan, yaitu kurang bayar, nihil, dan lebih bayar. Dan yang kelima, menyampaikan SPT. Dan yang keenam, penyelenggaraan pembukuan. Ketujuh, menyimpan dokumen. Dan yang ke-8, menyetor pembayaran massa. Dan yang ke-9, memotong dan menyetor pajak tahun berjalan tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPh pasal 21 dan 10 hari sejak saat terhutang. Dan masih banyak kewajiban wajib pajak lainnya. Di sini ada wewenang Fiskus. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjadi wewenang Fiskus adalah A. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembinaan kesadaran wajib pajak. B. Melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah, meliputi verifikasi lapangan maupun kantor, pemeriksaan lapangan. C. Menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat. D. Melakukan penyidikan. Dan E. Penagihan pajak dengan surat pasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Terus yaitu melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak untuk mendapatkan MPWP. Lalu melayani wajib pajak dalam mengisi SPT, PPh tahunan, PPh massa, dan SPT PPN massa. Lalu melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh tahunan, PPh massa, SPT PPN massa sekaligus memberi tanda terima. Melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding. Melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPh maupun PPN. Ada materi tentang penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lalu di sini ada beberapa wewenang penyidik. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Dan yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Dan yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Dan masih ada yang lainnya. Lalu di sini ada hak mendahului. Adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap hasil lelang barang-barang milik penanggung pajak untuk pelunasan utang kepada kreditur. Hak mendahulu tidak mensyaratkan bahwa barang milik penanggung pajak yang dilelang di muka umum tersebut telah dilakukan penyitaan dalam rangka penagihan pajak. Di sini ada pengecualian dan hilangnya hak mendahului. Pengecualian hak mendahului yaitu pertama, biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Yang kedua, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan barang. Yang ketiga, biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Lalu hilangnya hak mendahului. Hak mendahulu dengan sendirinya hilang jika tidak digunakan oleh fiskus setelah jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkan STB, SKPKB, SKPKBT, dan SK. Pembetulan SK. Keberatan atau permohonan banding kecuali jika sebelum jangka waktu 2 tahun fiskus mengeluarkan surat paksa untuk mencegah kadaluarsa hak mendahului itu. Hak mendahului untuk menagih utang pajak dengan sendirinya lenyap jika utang pajak tersebut telah lunas dibayar. Di sini ada pengertian NPWP dan NPPKP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Lalu nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban. Lalu di sini ada fungsi NPWP. Yang pertama, sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Yang kedua, apa jadinya bila biaya pajak yang Anda bayar ternyata lebih bayar? Sudah pasti Anda berharap uang tersebut bisa dikembalikan. Secara sederhana, inilah yang disebut dengan restitusi pajak. Untuk mengurus proses restitusi tersebut, syarat utamanya adalah menunjukkan NPWP. Lalu yang ketiga, ada perbedaan besaran tarif pajak bagi mereka yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Contohnya pada jenis pajak PPh pasal 21, jika Anda tidak mempunyai NPWP, maka tarif pajak yang dikenakan 20% lebih besar daripada wajib pajak yang memiliki NPWP. Lalu di sini ada fungsi NPPKP. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Dan yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Nomor pengukuhan PKP ini tertera dalam surat pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya seperti nama, NPWP, klasifikasi lapangan usaha atau KLU, status usaha hingga kewajiban pajak. Di sini penghapusan NPWP dan NPPKP. Yang pertama, wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak apabila sudah selesai dibagi. Disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris. Yang keempat,
Wajib pajak badan yang telah dikeluarkan secara resmi disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Dan yang kelima, bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampirkan dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan sebagai WP. Lalu yang keenam, wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP. Sanksi MPWP dan MPPKP sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak menetapkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut dilipatkan 2 kali apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan dan terima kasih untuk yang telah menonton video saya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.